Ya, para pemirsa lihat ya, bahwa ternyata tidak pernah ada kata Roh Kudus di situ. Tidak pernah. Tidak pernah. Ya, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, nggak ada itu. Nggak ada. Yang ada apa? Yang ada adalah Comforter Spirit. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ustadz Kainama punya bukti baru mengenai Yohanes 14 ayat 26. Dulu dia sempat membahas ini dan dia klaim bahwa ayat ini bukan untuk Roh Kudus, tapi untuk Muhammad. Nah, kali ini bukti baru yang dia tunjukkan adalah teks terjemahan dari Sinaitic Palimpes. Di sana dia tunjukkan bahwa sebenarnya dalam Yohanes 14 ayat 26 ini tidak ada kata Roh Kudus. Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Udah, saya bacakan ya, saya bacakan. Karena ini tidak bisa diblok. Saya bacakan saja ya. Nanti para pemirsa translate langsung. Saya bacakan. Spoken unto you. Di screenshot ini, Spoken unto you, whilst I am present with you. But the Spirit, the Comforter, enggak ada Roh Kudus. Rohnya si Comforter. Comforter itu nama laki-laki, nama seorang laki-laki, seorang pria, dan tidak ada Roh Kudus. Roh jangan dulu diganti, Bu. Kita lihat dulu sama-sama. Nah, oke. Baik, ya. Lihat ini ya. Spoken unto you, whilst I am present with you, but that Spirit, the Comforter, whom my Father will send unto you, in my name, he shall teach you all things, and he shall remind you of all that I have. Tidak ada Roh Kudus di situ. Ini tentang roh seorang pria yang Comforter. Screenshot 1, 2, 3. Oke, kembali lagi ke Yohanes 14, 26 yang tadi, Bu. Kembali lagi ke Yohanes yang 14, 26 yang tadi. Ya, para pemirsa lihat ya, bahwa ternyata tidak pernah ada kata Roh Kudus di situ. Tidak pernah. Ya, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, nggak ada itu. Nggak ada. Yang ada apa? Yang ada adalah Comforter Spirit. Jadi maksud Ustadz Kainama menunjukkan bukti baru ini adalah membuktikan bahwa terjemahan LAI itu salah. Bahwa di dalam ayat ini tidak ada kata Roh Kudus. Jadi kalau begitu orang Kristen sudah dibohongi dong dengan ayat ini. Karena sebenarnya menurut Ustadz Kainama ayat ini tidak ada kata Roh Kudusnya. Buktinya ada di dalam kutipan yang ditunjukkan oleh Ustadz Kainama dan Ustadz Aristo tadi itu ya. Jadi tidak ada kata Roh Kudus, tapi yang ada adalah Comforter. Mari kita melihat di dalam teks aslinya. Benarkah nggak ada kata Roh Kudusnya di sini? Nggak usah jauh-jauh cari teks Sinaitic Palimpes atau apalagi lah yang bukti yang dipunyai Ustadz Kainama ya. Kalau kita melihat di dalam terjemahan versi yang lain, sebenarnya ada beberapa versi yang menggunakan kata Comforter. Nah, King James Bible juga menggunakan kata Comforter, tapi di kata selanjutnya itu which is the Holy Ghost, ada kata Roh Kudusnya. Kemudian terjemahan lain, versi yang lain juga memakai kata Comforter adalah Amplified Bible. Di situ juga menggunakan Comforter, Advocate, Intercessor, Counselor, Strengthener, dan Standby. Jadi lebih banyak lagi yang dipakai di dalam Amplified Bible. Kemudian American Standard Version juga memakai kata Comforter, tapi ada Roh Kudusnya juga di dalam kata selanjutnya. Jadi saya nggak heran dengan bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Ustadz Kainama yang seolah-olah sok pintar itu ya. Nah, memang kalau kita melihat di dalam
kata aslinya dalam bahasa Yunaninya, kata parakletos itu memiliki beberapa arti ya. Ada advocate, kemudian intercessor, kemudian counselor, comforter, kemudian helper, dan paraklet atau parakletos itu sendiri. Jadi Roh Kudus itu pekerjaannya adalah penghibur. Dia menghibur orang-orang percaya ketika orang-orang percaya ini mengalami sesuatu yang menyedihkan dia, kemudian membuat hati dan pikirannya tidak tenang. Nah, pekerjaannya Roh Kudus adalah menghibur. Kemudian Roh Kudus juga menguatkan ketika kita mengalami ujian, ketika kita mengalami penganiayaan, dia akan menguatkan iman kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dia juga menjadi konselor bagi kita, dan dia adalah seorang pembela bagi kita. Jadi itu adalah tugas Roh Kudus bagi orang percaya. Nah, mari kita melihat kasus kata ini. Benarkah kata parakletos ini menunjuk kepada Muhammad, bukan menunjuk kepada Roh Kudus? Karena Ustadz Kainama tadi itu mengatakan bahwa tidak ada kata Roh Kudus dalam terjemahan ini. Ini berbicara mengenai roh seorang pria yang comforter. Jadi seorang pria yang penghibur. Kemudian ini berbicara mengenai rohnya si comforter itu, bukan Roh Kudus. Dan Bapa mengutus seorang comforter yang punya roh, bukan benda mati. Benarkah demikian? Mari kita cek. Jangan-jangan apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama ini halu lagi. Ya memang iya sih. Mari kita melihat. Di situ ada yang saya lingkari merah. Ada huruf kecil NNMS. Nah, apa itu? Disinilah kita perlu melihat kata ini bentuknya apa dan kasusnya apa. Di situ N pertama itu adalah noun. Jadi parakletos ini adalah kata benda, bukan kata sifat. Yang kemudian yang kedua, N yang kedua adalah nominatif. Jadi kasusnya adalah nominatif. Nominatif itu apa? Kalau Bapak Ibu berbicara pernah belajar bahasa Indonesia itu ada SPOK, subjek, predikat, objek, kemudian keterangan. Nah, di sini nominatif itu perannya sebagai subjek. Parakletos itu kasusnya nominatif, berarti dia adalah subjek pembicaraan dalam ayat ini. Dan neuma, kalau kita melihat kata neuma setelah kata parakletos di sini, itu juga kasusnya nominatif. Nah, maksudnya apa? Kok ada dua subjek di sini? Dalam bahasa Yunani tidak masalah atau tidak apa jika ada dua subjek, karena keterangannya nanti itu bisa berbeda-beda. Nah, di pneuma yang nominatif itu menjelaskan subjek secara mendetail. Jadi begini Bapak Ibu, sang penghibur yang adalah Roh Kudus. Jadi itu pneuma itu menjelaskan subjek di awal, yaitu parakletos. Jadi sang penghibur itu adalah Roh Kudus. Jadi itu yang dimaksud kasus nominatif. Nah, jadi dari sini kita sudah tahu bahwa kata parakletos ini menunjuk kepada Roh Kudus, dan bahasa aslinya itu ada kata Roh Kudus, pneuma hagios. Pneuma tu hagion di sini. Jadi pneuma hagios itu adalah Roh Kudus yang menjelaskan mengenai subjek di awal, yaitu parakletos. Jadi di sini kita sudah jelas ya, meskipun Ustadz Kainama di video ini tadi itu juga membahas ayat ke-16, di sana dikatakan bahwa itu juga bukan untuk Roh Kudus, tapi untuk Muhammad. Dari satu ayat ini saja, kita sudah tahu bahwa yang dimaksud parakletos di sini adalah Roh Kudus. Nah, mari kita melihat lagi kata pneuma. Kata pneuma di sini itu jenis kelaminnya adalah neuter. Neuter itu bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan maskulin, bukan juga feminin. Jadi di tengah-tengahnya atau tidak bergender. Jadi roh itu tidak bergender. Kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, kemudian kita tanya kepada Ustadz Kainama, jadi Ustadz, apakah Muhammad yang Anda maksud dalam ayat ini tidak bergender?
Begitu, karena kasus ayat di sini itu jenis kelaminnya adalah neuter, bukan maskulin. Yang maskulin adalah parakletosnya tadi itu. Jadi bahasa Yunani itu benda pun itu juga punya jenis kelamin. Ada maskulin, ada feminin. Jadi kata benda juga ada jenis kelaminnya. Itu bukan berarti dia berbicara seseorang yang laki-laki. Tidak begitu. Inilah pentingnya kita belajar Alkitab dengan benar, belajar bahasa asli dengan benar, bukan belajar dari Google. Sekian dari saya, semoga ini memberkati kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.